Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Dihormati. Kita akan belajar bagaimana cara kita bisa menjadi orang-orang yang dihormati, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan artinya mengajarkan kita untuk gila hormat, tapi marilah kita belajar bagaimana cara agar kita tuh respect kepada kita. Kita belajar agar orang tuh bisa mau mendengarkan omongan kita, sehingga omongan kita ini bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Karena saya percaya bahwa orang yang dihormati itu lebih didengarkan. Orang yang berprestasi itu kan lebih didengarkan daripada orang yang tidak. Jadi marilah kita belajar hari ini bagaimana agar caranya kita dihormati. Kita akan belajar dari Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Jadi saudara, orang yang dihormati justru orang tuh yang suka belajar dan mau ditegur. Orang yang tidak mengabaikan didikan dan mengindahkan teguran. Kalau kita mau jadi orang yang berhasil dan dihormati, marilah kita orang yang suka belajar. Dan ketika ditegur bukan justru marah, tapi mengindahkannya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tidak mengabaikan didikan dan mengindahkan teguran? Caranya simpel, saudara. Caranya satu, yaitu jangan lihat orangnya. Banyak sekali di dunia ini orang-orang tuh melihat orangnya terlebih dahulu, siapa yang ngomong, siapa yang negur, baru saya mau mendengarkan. Tapi kalau orang itu bukan siapa-siapa, tidak punya pengalaman, orang itu lebih muda dari kita, orang itu lebih tua, orang itu jadul, kita abaikan biasanya. Bahkan ada statement di mana kalau orang itu orang yang pendosa, jangan didengarkan. Pendeta itu orangnya suka KDRT di rumahnya, suka melakukan hal yang tidak baik. Ngapain saya mendengarkan firman-Nya? Mending saya tidur waktu ibadah. Kelihatannya benar, saudara. Tapi tahukah kita bahwa setiap lidah seseorang Tuhan bisa pakai untuk menjadi kebaikan bagi diri kita, untuk menegur kita. Jika kita berbuat salah, terus yang menegur kita tuh orang yang bersalah juga, kita tahu dosanya. Kita tahu orang itu suka melakukan hal yang tidak baik. Terus dia datang untuk menegur kita dan berkata, kamu salah karena kamu melakukan A. Apakah artinya omongannya salah? Tentu tidak. Dia menegur hal yang benar. Tapi seringkali kita skeptis dan kita tidak mengindahkan teguran itu. Dengan alasan karena orangnya yang ngomong kayak gitu adalah orang-orang yang juga berbuat salah. Saya tidak mau diomongi sama orang yang hidupnya juga berdosa. Itu adalah statement yang sangat-sangat parah dan tidak bisa membangun kita. Jadi saudara, pakai telinga kita dengan baik. Jangan pernah melihat orangnya siapa. Telinga kita pakai untuk mendengar perkataan dan kita saring, kita filter. Begitu juga dengan orang yang kelihatannya baik, orang yang kita kagumi. Jangan sampai kita tidak memfilternya. Jadi saudara, hari ini mari kita belajar mendengarkan siapapun yang berbicara. Mau orang itu lebih kecil dari kita, mau orang itu lebih jadul dari kita, mau orang itu orang yang lebih berdosa daripada kita, padahal kita tidak tahu siapa yang lebih berdosa. Mari kita dengarkan, karena setiap perkataannya bisa Tuhan pakai untuk membangun dan memberikan kebaikan bagi diri kita. Jadi marilah kita belajar untuk mendengarkan dan belajar banyak hal, didikan dan teguran, lewat teguran juga dari semua orang. Jangan pandang siapa orangnya. Maka kita akan belajar banyak hal di hidup ini, dan hidup kita di-upgrade, dan kita bisa dihormati oleh banyak orang. Sehingga hidup kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.